sebagaimana munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Setiap kita sekali lagi berharap sekali agar doa dan munajat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu bersama-sama kita ketahui bahwasanya ketika kita berdoa, akan tetapi doa itu belum kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sulit rasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Tidak mungkin Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita kalau kita sendiri tidak berusaha mengaplikasikan doa yang kita munajatkan kepada Allah, pinta yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bahagia dunia misalnya, tetapi kita malas untuk bekerja, tidak mau berbuat di dunia ini. Kepengen punya motor, tapi tidak mau bekerja untuk mencari harta untuk bisa beli motor. Kita kepengen diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pintar dunia, pintar dalam ilmu, tapi malas belajar. Yang bujang mungkin kepengen punya istri cantik misalnya, tapi tidak mau keluar, di rumah saja. Tidak mungkin ini sekali lagi akan bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Karena yang namanya doa itu, kalau kita ingin doa itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang harus bergerak, kita yang harus memulainya sendiri. Kalau kita tidak mau memulai, maka sekali lagi berat rasanya kemungkinan Allah akan memberikan. Kalau Allah memberikan kepada kita kenikmatan itu bisa jadi bukan nikmat, malah sebaliknya. Alhamdulillah. Begitu juga sama ketika kita mengharapkan kebahagiaan di akhirat, ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan kita nanti mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti waktunya yaumul hisab, hari pembalasan, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar Allah. Dan di situ juga nanti kita berharap kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kehidupan dunia ini, Bapak Ibu hadirin, Allah hanya cuma akan memberikan dua fasilitas buat kita. Sekali lagi, setelah kehidupan ini Allah hanya akan memberikan dua fasilitas kepada kita. Ketika dikubur, Allah hanya memberikan dua, nikmat kubur atau siksa kubur. Ketika nanti kita menghadap Allah, Allah juga hanya memberikan dua pilihan, mau masuk ke dalam surga ataukah malah sebaliknya, na'udzubillah, dimasukkan ke dalam neraka. Dua pilihan, tidak ada pilihan lain. Maka oleh karena itu sekali lagi ketika kita mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti saat kita kembali kepada Allah, maka harus dari sekarang kita bergerak. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita selalu bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang amat sangat penting, menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah makhluk kita, ibadah wajib kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah ghairu makhluk, ibadah amal kita, keseharian kita ketika hidup di dunia.
sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali tugasnya untuk selalu beribadah kepada. Jadi ini tugas kita. Jadi jangan sampai karena dunia kita, karena amal dunia kita, pekerjaan dunia kita lalai kepada Allah. Harus kita mencari dunia. Sekali lagi, harus kita mencari dunia. Karena kita orang Islam harus jadi orang kaya. Jadi harus mencari dunia. Silakan. Makanya ada istilahnya kalau kita nyari nafkah dunia, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mama aku bingung juga bayarnya mana caranya gitu. Iya. Tapi saking wajibnya kita harus berusaha keras dalam mencari dunia. Harus. Tetapi ingat, dalam kita mencari dunia, ketika kita menginginkan amal dunia kita, pekerjaan kita itu punya nilai ibadah, maka itu harus dibarengi dengan selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus. Bagaimana ya tadi di awal kami katakan awal, ketika kita bekerja mungkin awali itu dengan selalu berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan, gerakkan langkah kaki kita. Berdoa sebelum kita keluar, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita bekerja, mulai dengan Bismillah. Kadang orang maling, bebas orang nak maling itu tahan baca Yasin dulu. Iya Pak, iya. Orang maling hebat-hebat itu katanya hebat. Kalau nak pergi Yasin dulu dia. Apalagi kita. Jadi sekali lagi agar kita punya nilai ibadah, kalau yang maling tadi bukan niatnya bagus, tapi kalau caranya salah tetap tidak diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat ridho dari Allah. Kenapa? Ya kalau ada cara halal yang bisa kita dapatkan, kenapa kita nak pakai cara yang tidak halal? Yang penting kita bekerja, ikhtiar dunia kita, insya Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, sekali lagi, apapun yang Allah berikan kepada kita harta dunia ini, kenikmatan dunia ini, walaupun mungkin kalau kata kita belum cukup, kita manusia nafsunya kita belum cukup, belum puas dengan dunia ini, tapi yakinlah apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Sekali lagi, apa yang Allah berikan kepada kita, yang kita miliki saat ini, walaupun mungkin itu menurut kita kurang, tapi itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu dengan diri kita. Kalau kita mungkin langsung dikasih harta yang banyak, ini kaget. Kalau langsung dikasih harta yang banyak, pasti kaget lalai, kufur dengan hati. Kalau bahasa kita ini, kufur. Tidak bersyukur kepada, tidak mau berdoa lagi nanti kepada ketika dikasih harta yang banyak. Makanya Allah tahu itu. Jadi kita dikasih harta sedikit-sedikit. Sekarang kita Pak, kita nih harta tidak perlu banyak. Cuma kalau besok ketika kita perlu ada, itu ada perlu banyak harta. Cukup baik ketika kita mungkin ada anak kita nak sekolah, berdoa sama Allah, ya Allah, anakku ini nak sekolah ya Allah. Tahu dapat duit cukup, alhamdulillah. Ketika mungkin di rumah lihat, ya Allah berat di rumah habis, ya Allah aku belum dapat duit, hari ini jalan keluar, insya Allah dapat. Cukup itu menjadilah gitu kan. Tidak usah nak banyak-banyaknya gitu kan. Yang bujang mungkin dia pengen dapat istri yang cantik, mungkin pengen dapat istri, keluar dari sini dari rumah, keluar rumah berjalan. Tentunya kalau pengen ambil yang soleha, nyarinya di tempat-tempat yang ada lingkungan yang soleh, gitu. Jangan lagi kepengen dapat keluarga yang soleha, tapi nyarinya bukan di majelis-majelis taklim, nyarinya malah melihat, oh itu ada cewek di jalan itu cantiknya, nyarinya di pinggir jalan, ngelihatnya di jalan, ya. Nah itu kita tidak tahu. Jadi itu tadi berdoa ikhtiar sekali lagi, ikhtiar usaha yang bagus, insya Allah Allah akan memberikan itu kepada kita. Itu dunia kita, Pak. Sama juga dengan akhirat kita. Jadi kami katakan di awal, kalau kita kepengen nanti tatkala kita kembali kepada Allah memperoleh kebahagiaan, maka apa yang harus kita lakukan? Tadi kami katakan di awal, menjadi
alhamdulillah saat ini tadi kita telah bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Bersyukur kita kepada Allah, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Walaupun kondisi hujan, ya. Tadi sebelum berangkat dari sini mana kira kita, ya, hujan. Tapi insyaallah Bismillah, kita Bismillah, ya, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita sekali lagi. Maka oleh karena itu syukur kita belum cukup kalau cuma hanya dulu kita baik. Tapi bagaimana syukur juga kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, ya, yang mungkin saat ini belum terbangun sholat subuh karena kedinginan tadi, ya. Karena dingin tadi lemak itu belum terbangun subuh. Maka oleh karena itu saat ini kita harus mendoakan dan membangunkan. Yuk bangun subuh, subuh dulu. Yang belum terbangun dari tidurnya bangun sholat subuh. Yang mungkin asik dengan jualannya, yang asik dengan pekerjaannya, belum subuh, yuk subuh dulu. Laksanakan perintah Allah, laksanakan sholat subuh. Jangan sampai sholat subuh ini kita tinggalkan, ya. Karena waktu yang sudah kita lewatkan itu dapat balik lagi, Pak. Nah, yang kita takutkan waktu yang kita lewatkan itu waktunya kita bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah, ya. Takut kita, Pak. Kita tidak sholat subuh misalnya tadi kan. Mana kalau waktu yang kita tinggalkan karena kita tidak sholat subuh tadi itu, ya. Nanti tatkala kita dipanggil oleh Allah saat itu, maka alhamdulillah. Takut kita, Pak, sedihnya kita kalau yang seperti ini. Maka oleh karena itu sekali lagi, ya, kita bersama-sama mengajak yuk bagi saudara-saudara kita yang belum terbangun, sekali lagi yuk bangun subuh dulu, subuh. Bangun. Ustaz sudah siang, sudah subuh dulu pokoknya. Ya. Kalau ternyata ada matahari terang sudah, ya, nyumpu di kamar itu, tutup berat di dalam berat, gelap-gelap, subuh dulu. Ya, biarlah pas buat, lah tenang ternyata. Ya. Subuh. Itu saking ya Pak, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat itu nanti. Jadi dalam kondisi apapun kita, yuk lakukan subuh itu. Karena ini merupakan kewajiban kita sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguh sholat ini merupakan kewajiban buat kita ketika kita mengaku bahwasanya diri kita ini sholat muslim. Dan sholat ini juga insya Allah kalau kita istiqomah dengan menjaga ibadah kita, sholat kita ikhlas mencari keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Kebahagiaan. Karena sholat itu merupakan wasilah kita. Wasilah kita untuk bersyukur kepada Allah. Bahkan kata kita itu terima kasih kita sama Allah. Terima kasih atas apa? Terima kasih atas semua yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali nikmat. Jika dikatakan dalam Al-Quran wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Kalau kita mau mencatat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan mampu. Walaupun mungkin pohon-pohon yang ada di dunia ini kita jadikan pena, dedaunan yang ada di dunia ini, di pohon itu kita jadikan sebagai warnanya, kertasnya, lautan itu dijadikan sebagai tintanya, la tuhsuha. Kita tidak akan mampu mencatat, menulis semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan mampu. Maka oleh karena itu saat ini sebagai makhluk Allah yang baik ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan paling tidak sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan kita Allah. Apa salah satu tugas kita? Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita diperintahkan untuk selalu menjaga sholat. Selanjutnya apa lagi? Diperintahkan untuk sedikit saja mengorbankan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Sedikit saja yang Allah minta dari harta kita untuk dikeluarkan di jalan Allah. Sedikit, tidak banyak. Ya. Kalau kita bisa melaksanakan ini, insya Allah berarti kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan Allah memberikan istilahnya gambaran fasilitas. Ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah, dalam artian mempergunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah nikmatnya akan ditambah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ditambah oleh Allah. Tapi sebenarnya ketika kita kufur, layak tidak bisa mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan baik, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah, amat sangat pedih. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu saat ini, yuk mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita. Mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Bagaimana kita saat ini? Sekali lagi, bagaimana kita saat ini? Apakah kita sudah maksimal dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah maksimal dalam kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Kalau kita merasa belum maksimal, yuk mari kita perbaiki, yuk mari kita sempurnakan. Kita sempurnakan. Jangan sampai sekali lagi, maaf, karena nikmat yang Allah kasih ini, sekali lagi bukan nikmat, tapi berubah menjadi nakman bagi kita. Berubah menjadi na'udzubillah, siksaan bagi kita sendiri nantinya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, mempergunakan nikmat Allah dengan baik tadi. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu sekali lagi kami mengajak kita semua, kita selalu istiqomah dalam doa kita, dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Makanya dalam doa kita selalu berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan atau jaga kepada kami hati yang saat ini selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah, hati yang saat ini selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Jaga hati kami ya Allah, jangan Engkau panilkan hati ini sehingga kami melakukan sesuatu yang Engkau larang ya Allah. Itu munajat kita, doa kita kepada Allah agar hati ini selalu dijaga. Kenapa kita harus selalu berdoa seperti ini? Karena Syaitan itu tidak akan pernah ikhlas ketika kita dekat selalu kepada Allah. Syaitan itu tidak pernah ikhlas kalau kita selalu menjaga ibadah kita kepada Allah, berbuat baik di dunia ini, tidak pernah ikhlas. Makanya dia selalu mencari celah kita, kekurangan kita, kelemahan kita di mana. Oh, si fulan ini kalau kita rayu dia untuk tidak sholat misalnya, tidak akan bisa. Dia pasti tetap kuat nak sholat itu. Makanya jangan dengan cara lain, Pak. Sholat kita bagus dipengaruhi niat kita. Niat kita dirusak. Hati kita dimainkan sama dia. Yang tadinya hati dari insya Allah ikhlas dalam ibadah, mulai jadi dibisikkan di hatinya, di hati kita tadi dibisikkan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dibisikkan oleh syaitan di rahim. Oh, kau ini rajinnya ibadah ini, sholatnya bagus, di waktunya dapat. Tidak kawan kau itu kami itu baik di sana. Mulai itu waktu dari itu, mulai tinggi. Dia ngomong uyunya, akhirnya terucap di sana. Oh, kalau sholat dulu. Jangan itu masuk terang juga. Akhirnya ada rasa sombong dalam ibadah gitu. Apa akibatnya rusak ibadah kita? Ya, hebat Pak Syaitan itu, pintar dia Pak. Makanya kita disuruh selalu menjaga keimanan kita untuk dengan apa? Itu tadi Pak, selalu banyak zikrullah.
banyak zikrullah dimanapun kita berada, selalu banyak zikrullah, mengingat Allah. Agar apa? Karena kalau kita sudah mengingat selalu Allah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun kita berada, maka insya Allah kita akan selalu terjaga. Karena syaitan tidak akan bisa menggoda orang-orang yang dekat selalu kepada Allah, yang selalu menjaganya ibadahnya. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang ngomong. Ketika syaitan dikeluarkan dari surga, saat mau dimasukkan ke dalam neraka, dia ngomong sama Allah, ya Allah, boleh Kau keluarkan aku dari surga saat ini, tapi tangguhkan aku dulu ya, jangan Kau masukkan aku ke neraka saat ini. Kenapa kata Allah? Karena aku nak ngajak umatnya Nabi Adam agar tidak mau ibadah kepadamu dan jadi teman aku nanti di neraka. Kata syaitan ngomong seperti itu. Apa kata Allah? Silakan. Tapi ketahuilah bahwa syaitan yang dilaknatullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepada, selalu dekat kepada. Jadi kalau kita kepengen diri kita menjadi orang yang baik, segala urusan dimudahkan sama Allah, dekat kepada Allah sangatnya. Agar kita melupa, kita siap tadi, Pak Ustaz, ya Allah, aku di mana ibadah aku sudah terjaga, sholat aku ini bagus, ya Allah, apa rezeki aku ini susahnya bisa. Kita katakan dulu, dia manusia namanya, itu dari syaitan, segala ada tetangga aku itu, sholatnya tidak pernah, boro-boro nak ngasih infak sedekah, nak berbagi harta tidak pernah, tapi hartanya banyak terus, banyak. Mobilnya udah empat, misalnya gitu kan, istrinya cikok lagi. Banyak terus hartanya. Kenapa aku yang ibadah selalu kepada aku sedikit, dia yang jarang ibadah, hartanya banyak, hati-hati Pak yang seperti ini, jangan bangga. Ketika kita tidak ibadah, banyak rezekinya dikasih oleh Allah, karena memang Allah itu maha rahmat, maha pengasih. Tapi hati-hati, Allah maha rahmat dan rahim. Uang yang dikasih itu belum tentu disayang. Baru dikasih tapi tidak disayang, rugi masih Pak. Kalau gitu dikasih itu rezekinya, banyak ya rezekinya ya. Tapi kami yang selalu ibadah kok hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi itu bukan nikmat dari Allah, bukan berupa nikmat, tapi bisa jadi itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istidraj, bukan nikmat. Kalau kita juga kalau bisa walaupun sedikit itu memang benar-benar nikmat dari Allah, dikasih dan juga disayangi gitu. Kenapa? Karena ibadah kita yang terjaga. Ya, orang-orang maaf yang ibadahnya belum terjaga tapi hartanya banyak, hati-hati Pak. Kan kita tahu setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita miliki semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita tidak bisa memimpin diri kita, menjadikan diri kita orang-orang yang dekat selalu kepada Allah, menjaga ibadahnya kepada Allah, maka kita dimintai pertanggungjawaban nanti. Na'udzubillah. Kalau sampai saat ini kita masih jauh dari Allah, ada saudara-saudara kita mungkin, keluarga kita mungkin yang saat ini masih jauh dari Allah, belum bisa menjaga ibadahnya, hati-hati. Yuk, ayo. Kita ini sedih Pak kalau melihat ada saudara kita atau bahkan keluarga kita yang jauh masih dari Allah, yang ibadahnya masih jauh, sedih kita Pak. Makanya kita selalu harus berdoa dan berdoa. Doa, insya Allah dengan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih kita dekat berkeinginan kalau besok kita seluruhnya masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, memperoleh kenikmatan dari Allah. Maunya kita, dan ini bukan maunya kita Pak, maunya Allah juga seperti itu. Allah mau kita manusia ini yang ada di bumi ini, umatnya Nabi Adam, masuk ke dalam surga Allah, memperoleh kenikmatan ketika dikubur. Maunya Allah. Apa buktinya? Buktinya Allah memberikan contoh suri tauladan buat kita. Allah memberikan panutan, Allah memberikan panduan Al-Quran buat kita. Agar apa? Agar kita ini selalu terjaga. Tapi memang pada kenyataannya, prakteknya,
kita terkadang masih sering lalai. Kenapa? Karena masih dipengaruhi oleh syaitan laknatullah. Maka oleh karena itu sekali lagi, bagaimana caranya agar kita tidak dipengaruhi oleh syaitan? Yuk, tidak ada perbuatan yang baik kecuali hanya selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga sholat kita, menjaga amal-amal sholat kita. Kalau dua ini sudah kita terjaga dalam diri kita, keluarga kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat." Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum, bagi mereka akan aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah, istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Pada akhirnya nanti insya Allah dengan keikhlasan kita dalam ibadah, keikhlasan kita dalam beramal, insya Allah Allah akan menjaga kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika terhilaf dalam kata-kata, kepada Allah dan mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan hati, kalau Pak jangan sampai ketemu Bapak polisi. Ya baik, bahaya Pak, angkat uang gara-gara cara ngomong. Karena aku nanti gue ini sikok baik kata dulu, sikok baik tuh, gara-gara salah ngomong. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada khilaf dan kata dalam perbuatan kami. Akhirat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di subuh hari ini akan menjadi pertemuan yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan mubarakan maksuma. Rabbana taqabbal du'a wa taqabbal hajatana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha